Babul wadi'ati 24 6. Wadi'ah artinya amanah, artinya titipan, menitipkan barang pada waktu kita pergi. Titipkan duit, oke. Titipkan barang, silakan. Mengamanahkan kitab, tak mengapa. Tapi menitipkan ini tidak boleh. Qala la tasihu illa min jaizi tasarruf. Jadi pada waktu kasus kami sebut kasus atau kes, yang pada waktu seorang qadhi menerima amanah jariah daripada seseorang yang pergi haji. Jadi sekembalinya yang berkenan tadi itu dari ibadah haji, sekembalinya dari Mekah, yang pada waktu itu dengan qadhi marah sekali. Katanya ente ini khianat, tak jujur, tidak betul. Itu bukan seorang mukmin yang berbuat semacam itu. Kamu ini bagaimana? Tidak betul cara semacam itu. Kalau mau amanah yang betul. Kamu amanahkan seorang jariah perempuan dengan saya dan kamu katakan dia perawan. Tahu-taunya dia masih janda. Marah-marah, dia pun juga terlibat dengan satu perbuatan haram juga. Jadi dia qadhi tadi itu marah-marah karena dia ditipu. Kata dia, jariah itu masih perawan lagi. Tapi waktu dicoba oleh qadhi ternyata dia janda. Siapa yang patut marah? Si qadhi kan yang punya amanah kan? Yang punya amanah lebih patut. Memang dia bohong. Dia kata masih perawan lagi. Qadhi mengatakan sudah janda. Sebab dicoba oleh qadhi ternyata sudah janda. Yang mencoba itu yang haram. Itu yang patut dimarahi. Jangan memarahi yang beramanah. Kamu dicoba khianat, tak betul. Katakan dia perawan, tentunya sudah janda. Itu saya buktikan pada malam pertama. Allah Akbar. Itu yang haram ya. Kalau amanah kita tak boleh pakai. Berat amanah kita tak boleh guna. Mau guna pinjaman, namanya arya. Ada ahriyah, ada wadi'ah. Wadi'ah hanya setakat motor itu diletakkan di rumah kita saja. Hanya setakat kamera itu diletakkan di tempat tinggal dia saja. Guna tak boleh. Kalau mau guna, pinjam. Itu namanya babul wadi'ati. Kalau mau pinjam, mau manfaatkan, babul ariyati. Qala, terus cepat saja. Hati-hati. Tak boleh kamu menerima barang amanah dari anak kecil. Dan tak boleh kamu menerima amanah daripada orang gila. Kalau kamu terimakan amanah, mereka Anda bertanggung jawab. Kalau hilang, kamu kena ganti. Tapi kalau saya menerimakan amanah daripada orang tua, selama saya tidak taksir, kalau hilang saya tidak wajib mengganti. Kenapa? Sebab saya diamanahi oleh orang yang jaizai tasarruf. Terus. Domani al-wadi'. Ada muda', ada muda'. Ada sirah, ada wadi'ah. Muda yang mengamanahkan, muda yang menerima amanah akan masuk ke dalam tanggung jawab al-muda. Wala yabra'u, dan tidak akan bebas tanggung jawab yang menerima amanah daripada kanak-kanak kecuali dengan menyerahkannya kembali kepada orang tuanya. Kalau radahu li sabihi lam yabra'. Kalau dengan kanak-kanak mengasihkan kita motor, kanak-kanak bagikan kita duit. Ini duit, tolong simpankan. Tidak bebas tanggung jawab kita kalau kita serahkan duit itu kembali kepada dia. Jadi ini masalah sangat sensitif dan berlaku salah, cara keliru. Pak Ji, saya mau bagi duit Pak sama Pak Ji, minta simpankan uang. Oh, pertama, kita tak boleh menerima amanah daripada kanak-kanak sebab dia tidak bertanggung jawab. Nah, dalam waktu yang sama, tak boleh juga kita yang menerima amanah daripada dia tadi itu, amanah ini kita kembalikan kepada dia sendiri. Kita terima amanah dari dia tidak boleh. Tapi kalau kita mau kembalikan, kita kena kembalikan kepada orang tuanya. Kalau kita terima amanah daripada anak kecil, kemudian kita serah balik kepada dia sendiri, hilang, Anda wajib mengganti. Kenapa? Sebab duit yang ada di tangan anak tadi itu di bawah tanggung jawab kita, yang dengan kita tidak boleh mengembalikan kepadanya, harus kembali kepada wali orang tuanya. Raddahu li sabil lam yabrah wa in awda'a balighun inda sabil batalika inda sabili tafriqin aw ghairi lam yadmanhu sabil. Kalau kita mengamanahkan sesuatu kepada kanak-kanak, hilang atau dihilangkannya sengaja atau tidak disengaja, si kanak-kanak tadi itu tidak wajib menggantikannya. Tapi kalau dibinasakannya, tafriq, ketinggalan dan ketidakperhatian, atlafa, dibinasakannya, wamina, waman ajasa, masalah hukum.
Dan seseorang yang tidak berkesanggupan untuk memelihara amanah, haram kita menerimanya. Amanah kalau dengannya seumpama kita gampang. Kalau seumpama kipas tak ada masalah, pasir tak ada masalah. Begitu juga dengan seumpama tongkat ada masalah. Tapi kalau orang mengamanahkan duit, dan duitnya juga banyak, sampai 5-6 ribu dolar, misalnya sampai puluhan ribu dolar, itu kalau kita merasa diri kita tidak jujur, kalau kita merasa diri kita tidak amanah, hukumnya makruh kita ambil. Haram hukumnya kalau kita yakin kita akan khianat. Jadi bukan semua orang boleh menerima barang amanah. Terus. Jadi makruh mengambilnya kalau hanya sepakat tidak yakin. Tapi kalau yakin dia akan khianat tak boleh ambil. Fa'in wasiqa, kalau kita yakin diri kita akan amanah. Jadi wasiqa di sini wasiqa min amanati nafsi. Bukan wasiqa, bukan yakin dia tidak akan mengembalikan, tidak. Kalau dia yakin dia amanah, kalau dia yakin dia amanah, sunat kita menerima amanah daripada seseorang. Summa yalzamul hifdzu fi hifdzi misal, dan kemudian kita wajib menyimpannya di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai dengan barang. Kalau amanah kita letak lemari cukup. Amanah termos letak dapur tak ada masalah. Amanah duit tak boleh sembarang letak. Nor, Bapak saya mau pergi Mekah. Nah, saya mau amanah duit. Saya kata berapa? 10.000 dolar. Saya kata alah masalah. Mana duitnya? Itu harus 10.000. Saya letak sini. Tak boleh. Ini bukan hilsul misil. Saya kena buka peti besi, kena buka almari, dan saya kunci almarinya untuk saya menyimpankan amanah tersebut. Tapi kalau yang diamanahkan piring, gelas, cawan, mangkok, oke. Saya kata letak di dapur, cukup. Jadi tergantung kepada keadaan benda yang diamanahkan. Yang diamanahkan barang berharga tempatnya di mana, yang diamanahkan barang biasa saja tempatnya juga di mana. Jadi kalau seumpama dengan kereta, itu kita masukkan ke dalam garasi. Kalau seumpama dengan duit, masukkan dalam peti besi. Begitu juga dengan barang kemasan. Kalau seumpama kita, cukup kita letakkan di ruang tamu saja. Terus. Kalau kita mau pergi, takut kalau mati, elok kembalikan sifatnya. Dan perlu kita ingatkan, tiap yang menerima amanah, elok kita saksikan kepada anak istri kita. Takut kalau pada waktu kita mati, mereka apa itu adalah barang amanah. Akhirnya diwaris oleh anak buah kita. Kena bagi tahu. Justru sepatutnya sebelum kita mati, kita kembalikan barang amanah terlebih dahulu. Fa'ilam yajiduhu wala wakilahu salamu ilal hakim. Kalau tidak ada yang punya tidak ada, wakilnya juga tidak ada, maka dengan barang amanah tadi itu kita serahkan kepada hakim, atau kita serahkan kepada orang yang amin. Fa'ilam yaf'al tanah tawalam yusi biha ausa fala biyadhamina. Kalau dia tidak lakukan, terus dia mati, atau dia tidak berwasiat, terus dibuatnya pergi, maka dia wajib menggantikannya. Fa'salama ila aminin ma'wujudil hakim. Kalau dia serahkan kepada amin, sedangkan hakim masih wujud. Kalau dia serahkan kepada salah seorang pelajar yang di sini, sedangkan dengan presiden kita masih berleluasa, Anda wajib menggantikannya kalau hilang. Qamina illa ayyamuta faj'atan, kecuali kalau dia mati mendadak, atau yaqau fil baladi nahbun, perompakan, harikun, kebakaran, dan dia tidak sanggup untuk melakukan perkara yang disebutkan di atas tadi, fasafara biha, terus dia buat pergi, hilang, tidak wajib mengganti. Wa mata talaba al-maliku lazimahu raddu bi an yukhatiya bainahu wa bainaha. Kita cerita Joha yang kita ceritakan dahulu. Kalau yang punya barang itu minta kembali, kena kembalikan. Kita sekarang pinjam kereta, kalau yang tuan kereta mau ambil, ya pergi. Jangan kita katakan, tak boleh, nanti janji sebulan. Hatta kalau dia janji sebulan pun meminjamkan kereta, selepas 2 minggu dia mau ambil, dia punya hak untuk mengambil kereta dia itu. Yang walaupun dia berjanji untuk bagikan kita 1 bulan. Jadi orang yang memiliki amanah, kalau ingin mengambil kembali dengan amanahnya, kita harus mengembalikan. Bi ayyuhamiya bainahu wa bainaha. Kita berikan leluasa antara dia dengan barang yang dia miliki. Jadi mungkin masih ingat dengan cerita kita dahulu, saat ketika dengan Joha meminjam periuk tetangganya, atau periuk kan, teman masa periuk dengan tetangganya. Jadi pada waktu dengan tetangganya mengambil periuk Joha tadi itu, Joha, mana periuk saya tempoh hari? Ada, kata Joha. Jadi pada waktu dia mengembalikan periuk, dia kembalikan periuk yang besar, di dalamnya ada kecil, ada periuk kecil. Jadi kata yang punya periuk,
Ada dua. Yang saya satu saja. Tak kata Joha. Kata Joha, periuk tuan tu waktu duduk rumah saya dia beranak. Nah, ini anaknya. Dia pun seronok sekali. Sama bodohnya lah, bukan sama pintarnya, sama bodohnya. Dia pun sangat seronok sekali. Pada waktu menerima periuk yang besar, ada anaknya di dalam. Dia pun percaya. Pada waktu Joha akan pinjam, Abu Nawas kalau dengan di Malaysia. Pada waktu Joha mau pinjam periuk kembali dengan tetangganya tadi, tetangganya secepat kilat meminjamkan. Kotor. Oh, mau periuk tak ada masalah, sila. Sebab dia dengan harapan nanti akan beranak lagi. Pada kali yang kedua ini, seminggu tak ada cerita, 2 minggu tak ada berita, 3 minggu tak dikembalikan. Setelah beberapa waktu, mau tak mau, yang tuan periuk tadi itu datang ke tempat Joha mau mengambil periuknya. Joha, periuk saya yang besar timpal itu mana? Kata Joha, periuk anda mati beranak. Dia jual. Pintar Joha. Jadi dapat dia rugi dengan periuk kecil, tapi periuk besar dia jual, dapat untung banyak. Waktu tuan periuk mau ambil, kata dia, dah mati. Oh, tak ada periuk mati beranak. Kata dia, kalau tak ada periuk mati, kalau tak ada periuk mati beranak, ada tak periuk beranak? Kalau kemarin hang percaya, kena percaya juga kali ini. Menang juga di mahkamah akhirnya. Ya, hati-hati. Kalau memang dikatakan beranak, benda yang tak beranak, jangan percaya. Apa periuk beranak? Ternyata bakal beranak. Itu pintar. Tapi pintar dalam membodohi orang lain. Itu elok juga lalatul hal daripada tertipu. Terus فإن أخر بلا عذر أو أودعها عند غيره إلى سفر ولا ضرورة أو خلقها بمال له أو للمودع أيضا بحيث لا يتميز. Kalau sudah diminta, mana duit saya tempo hari, dia tangguhkan tanpa udzur, atau dia amanahkan kepada yang lain tanpa izin, atau bukan dalam keadaan darurat, atau waktu dia pergi, atau dengan gandum itu dia campur dengan barang dia sendiri, bihaitsu la yatamayaz, atau dia gunakan, atau dia keluarkan daripada tempatnya, liantatnya dia telah diantatir, au hafizati duni hifziha, atau dia simpan dan dia pelihara bukan pada tempatnya, au qalalul malik qadha fi hadzal hifzi, atau kata yang punya, tolong simpankan di dalam almari ini. Terus dia letakkan di tempat yang di bawah atau yang kurang daripadanya, yang walaupun tempat itu sesuai, kesemuanya itu dhaminah. Semacam itu juga kalau kebetulan dengan seseorang tadi itu meletakkan amanah orang lain, dia letakkan kuncinya banyak sekali. Contoh, amanah berapa? 1.000 pound. 1.000 pound paling ya $150, tak banyak. Tapi pada situ dengan dia masukkan yang 1.000 pound tadi itu dalam almari. Dia bukan letak satu kunci saja. Kunci apa namanya, kaki ayam tuh? Hah? Bedal ayam. Bedal ayam. Kenapa bedal ayam? Ayam itu dari mana datangnya? Jadi dia letak bedal ayam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besar-besar lagi. Nah, ini yang semacam ini mengundang perhatian pencuri. Jadi pencuri kalau tengok almari, kuncinya besar. Ini mana jalan tuh banyak duit. Kalau seandainya seseorang menyerahkan duit $500,000, $500 atau $5,000 misalnya, disimpannya sepatutnya kunci sekali sudah cukup, itu sudah aman, itu sudah hifzul misil. Tapi dia bagi kunci besar sekali, yang sehingga pencuri pun tergiur, meleleh lihat dia suatu tengok kunci yang besar tuh. Kalau sampai dia boleh membuka tuh maknanya berapa bilion duit di dalam itu. Yang PT kata dibongkar dan hilang duitnya, Anda wajib mengganti. Yang walaupun ditempatkan dalam peti besi, sebab dengan adanya kunci yang besar dari itu mengundang perhatian si pencuri. Sikit lagi habis. Ya, matasya. Masing-masing boleh membatalkan. Itu tadi tuh. Barang amanah, barang wadiah, barang hadiah, itu dengan kita mempunyai leluasa untuk meneruskan sesuai dengan janji. Dan juga boleh kita kembalikan sebelum waktunya. Sebab al-qasru menggagalkan, membatalkan bila-bila masa. Fa'in mata ahadu ma'udun a'ufi alaihi, kalau meninggal salah seorang daripada mereka, gila atau pingsan, intasahat wayadul muda, tangan yang menerima amanah itu adalah amin. Fal-qawlu fi asl ida, maka perkataan dalam masalah, dakwaan dalam masalah, mengamanahkan, mengembalikan binasa, itu perkataan si muda.
Kalau qala ma auta'tani syai'an, kalau dia berkata kamu tidak ada mengamanahkan sesuatu, atau sudah hukum balikan, atau binasa tanpa disengaja, akan dipercaya dengan sumpahnya. Wa yusytaratu lafzun, dan disyaratkan lafaz daripada yang mengamanahkan, seperti kastauda'tuka, ku amanahkan barang itu kepada kamu, wastahfatuka, aku meminta peliharakan barangku itu. Dan tidak disyaratkan kabul daripada si muda, cukup dengan menyimpankannya saja. Tolong simpankan, tidak mesti kita kata kabitu, cukup ambil barang dia, simpankan. Untuk lebih jelasnya yang termasuk, mana ada yang semacam ini? Yang paling dekat sekali di Mesir, masalah amanah. Mana? Yang paling dekat sekali masalah amanah, yang ada hampir tiap hari dilakukan. Jadi, yalah. Cuma nggak tahu. Kena tahu. Amanah yang paling banyak kita lakukan di Mesir apa? Hah? Letak kasut. Oh, di masjid-masjid letak kasut itu amanah. Tuh kotak-kotak kasut itu kan bagi nomor itu amanah. Bagikan amanah sama dia. Kata dia hak Anda hilang, tak boleh kita minta ganti. Kenapa? Sebab yadul muda amin. Secara hukum kalau dia bersumpah kasut Anda hilang, dia tidak wajib menggantikannya. Tapi kalau dia taksir, dia letakkan kasut kita sini 2, 3, 4, 5, terus dia tinggalkan hilang, dia wajib mengganti. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada menit. Baca sekitar apalah. Waalaikumsalam. Apakah tidak boleh dibayar di luar daripada kawasan lengkap? Contohnya dibayar di sini dan dibagikan kepada kawan-kawan yang tinggal di sini. Sekali lagi. Apakah tidak boleh dibayar di luar daripada kawasan lengkap? Contohnya dibayar di sini. Tak boleh. Dam tak boleh di sini. Walau di Indonesia, walau di Malaysia. Malaysia tak boleh. Dam itu dengan keterangan daripada ayat. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Mahilluha, tempat penyembelihannya kepada korban atau dhahaya, bima dengan al-dhahaya itu juga dengan hadaya, hadyun dan imam hadyun, mahilluha ilal baitil atiq. Yang walaupun dengan damnya tadi itu, dengan seseorang yang sudah pergi ke sini, katakan saja dia kena dam tamato. Jadi apakah boleh dam tamato dibayar di Mesir untuk kawan-kawan kita di sini? Tidak boleh. Anda kena kirim duit ke Mekah untuk membelikan dam tamato dan disembelihkan di sana. Tak boleh dan disembelih dibuat daripada kawasan tanah haram. Tapi untuk membagikan dagingnya ada pendapat yang mengatakan boleh. Yang penting disembelih di sana, dimakan di mana saja silahkan menurut pendapat sebagian ulama. Syafi'iyah tidak, disembelih di sana dan untuk fakir miskin yang ada di sana. Terus, bolehkah dia iktikaf dalam dewan yang dijadikan musala salat jamaah dan tempat masjid? Bukan masjid, dewan, namanya dewan. Macam mana mau iktikaf situ? Nanti kawan-kawan kita ada yang iktikaf waktu nonton TV, itu iktikaf di depan TV 3, tak boleh. Terus, dua orang yang sesat, itu laki dan perempuan, dekat pulau. Contoh. Ini film nih. Mana ada lagi manusia sesat sekarang dulu lah. Sesat Tarzan atau siapa tuh? Sekarang mana ada sesat lagi? Ada telepon bimbit, ada apa sesat kemana lagi? Itu alasan seperti klaim India, akhirnya si perempuan tadi itu mati, kedinginan, kesejukan. Kalau tak digauli dia mati, itu kayak dahulu. Sekarang tak ada lagi sesat kemana? Kan kafir pun kita boleh berhubungan. Sekarang kita banyak sesat kemana? Oke, kita apa? Silakan itu pertanyaan. Kemudian ingin berkawin dengan anak. Nah itu dia. Itu makan situ kuat. Sana larinya. Sesat di hutan. Mana ada? Sekarang ada internet, ada HP, ada semuanya, mana boleh. Jadi tak ada lagi gambaran yang seperti dahulu. Itu dalam film kan yang ada semacam itu. Laki-laki pakai celana pendek saja, perempuan pun tak ada celana, hanya sepakat dengan daun saja. Terus mau kawin, siapa yang menikahkan? Kera, tak ada. Coba sekali kita dengar apa lah. Hadiah lah, mau tanya hadiah terus. Dua orang yang sesat, ya. perempuan dekat pulau contoh. Putus asa untuk pulang, kemudian ingin berkawin dengan atas nafsu. Dengan tidak saksi, adakah dibolehkan? Atau sebaliknya dari situ boleh? Tak boleh. Jadi kalau mau kawin kena balik lah. Dia putus asa. Kenapa tak balik? Nah, hatta film-film Amerika pun kan masih ada helikopter lalu terus melambaikan tangan. Oh, macam tu. Tak boleh buat macam tu kan mereka. Jadi kawin hukum ulama berpendapat
An-nadir la hukma lahu. Benda yang ganjil, benda yang asing semacam itu tidak ada hukumnya, dengan arti tetap saja mematuhi ketentuan hukum, harus ada saksi, paling tidak harus ada wali. Atau kalau tak ada wali pun juga harus ada saksi. Sementara mereka berdua-duaan saja, itu namanya zina. Kalaulah dengan mereka dalam rangka untuk mengatasi nafsu tidak boleh, ya masih ada cara lain. Tidak mesti harus berzina. Ada yang namanya istimna. Kalau tujuannya untuk mengatasi diri, tapi tetap mereka tidak boleh berkawin, tetap mereka tidak boleh bercampur, sebab tidak ada sesuatu. Jangan nanti dengan mereka mengatakan, saya kawinkan diriku kepadamu, dan bintang-bintang di langit dan juga dengan bulan purnama yang jadi kebiasaan. Tidak boleh. Bintang tak boleh jadi saksi. Sebab dengan bintang-bintang langit dan juga dengan bulan purnama, sebelum kita minta penyaksian mereka pun, mereka akan menjadi saksi kita. Jadi tidak boleh akad nikah dilangsungkan tanpa wali atau juga tanpa saksi, atau yang paling tidak harus dilangsungkan dengan salah satu daripada kedua-duanya. Terus, bagaimana barang gadaian yang diambil sebelum selesai hutangnya dengan reda kedua belah pihak? Barang lama bagaimana dengan barang gadaian diterima sebelum selesai hutang piutangnya atas reda daripada kedua belah pihak? Jangankan untuk mengambil barang gadaian, atau jangankan untuk mengambil atau juga untuk mengembalikan dengan barang gadaian. Kalau seandainya dia memberikan pinjaman tanpa gadaian pun juga boleh. Tadi itu saya khawatir kalau tak ada jaminan hutang saya, akhirnya saya minta jaminan. Secara hukum, selama Anda tidak melunasi hutang Anda, saya juga tidak wajib untuk menyerahkan kembali dengan barang gadaian itu. Kalau seandainya dengan saya tak keberatan untuk meminjamkan hutang tanpa gadaian, tidak ada masalah. Begitu juga halnya kalau kedua belah pihak bersetuju untuk mengembalikan barang gadaian kepada yang memilikinya, sedangkan dengan hutang 1 sen sekupang belum dibayar, tidak ada masalah. Boleh saja waktu hadis. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad.